Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya salih-salihah hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah anak-anak, kita bertemu lagi dengan Ustazah Lia dalam taujih hari ini yang berjudul Kaum Muslimin Awal. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang salih-salihah, karena mengetahui betapa bencinya kaum kafir Quraisy terhadap kaum muslimin, maka kaum muslimin awal yang biasa kita kenal dengan sebutan as-sabiqunal awwalun, yaitu orang-orang yang pertama kali masuk Islam, mereka melakukan ibadah atau sholatnya di celah-celah gunung. Mereka mengerjakan sholat, naik ke gunung dulu, mencari celah-celah, sembunyi di situ untuk melaksanakan sholat. Beda ya dengan kita sekarang. Kalau kita sekarang dengan tenang, dengan aman mengerjakan sholat 5 waktu dan juga sholat-sholat yang lain, ataupun beribadah kepada Allah yang lain. Jadi kita harus mensyukuri itu ya anak-anak, karena kita bisa dengan bebas, leluasa, tenang, tanpa gangguan apapun ketika melaksanakan ibadah. Keadaan ini, keadaan kaum muslimin yang sembunyi-sembunyi melaksanakan ibadah ke Allah itu berlangsung selama 3 tahun berturut-turut. Sementara itu, sedikit demi sedikit Islam bisa menyebar secara meluas. Firman Allah yang turun satu demi satu semakin memperkuat keyakinan kaum muslimin. Anak-anakku yang salih-salihah, ada satu hal yang membuat dakwah Islam terus berkembang, yaitu keteladanan Rasulullah yang beliau contohkan dengan sangat baik. Rasulullah memberikan contoh yang baik kepada kaumnya. Bayangkan saja anak-anak, beliau adalah orang yang penuh bakti, penuh kasih sayang. Beliau juga sangat rendah hati sekaligus gagah berani. Tutur kata beliau sangat lembut, dan beliau juga selalu berlaku adil. Hak setiap orang pasti akan ditunaikan sebagaimana mestinya. Perlakuan Rasulullah terhadap orang-orang yang lemah seperti anak yatim piatu, orang fakir miskin, du'afa, adalah perlakuan yang penuh kasih, lemah lembut, dan sangat mesra. Beliau tidak memandang sebelah mata dengan orang-orang yang tergolong lemah, yaitu anak yatim, fakir miskin, dan para du'afa. Ketika malam hari, Rasulullah tidak langsung tidur anak-anak. Beliau bertahajud, menghabiskan malam-malamnya untuk bersujud kepada Allah dan membaca wahyu yang sudah diturunkan kepada beliau. Beliau selalu merenungkan nasib umatnya. Beliau juga merenungkan betapa luar biasanya penciptaan bumi, langit, dan segala isinya. Selalu permohonannya dihadapkan kepada Allah. Hal-hal seperti itu yang membuat orang yang sudah beriman semakin bertambah cintanya kepada Islam dan semakin kuat keimanannya. Mereka sudah bertetap hati meninggalkan sesembahan nenek moyang mereka dan tidak takut akan siksaan orang-orang kafir yang membencinya. Kalau orang lain
sudah didakwai oleh Rasulullah, sudah diajak Rasulullah untuk masuk Islam. Nah, bagaimana ya dengan keluarga beliau sendiri, dengan sanak familinya? Apakah beliau ajak juga untuk menyembah dan beriman kepada Allah? Seperti paman-paman beliau yang waktu itu menjadi orang yang terkemuka di Mekah, yang disegani oleh orang kafir Quraisy waktu itu. Apa yang akan mereka lakukan ketika mereka tahu bahwa Rasulullah mengajak meninggalkan sesembahan berhala yang telah begitu lama mereka sembah, yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka? Apakah Rasulullah akan berdakwah dengan lancar, dengan mudah, ataukah sebaliknya? Kita tunggu tauji berikutnya ya. Pasti taujinya akan lebih seru ya. Oke, anak-anak, itu saja yang dapat Ustazah sampaikan. Ada kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.